Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ginanjar Rahmawan, dosen zaman now. Kali ini saya tidak sendiri. Saya kenalkan teman lama saya yang juga senior saya, yang sudah lama memberikan nasihat-nasihat untuk kemajuan saya. Mas Nur Alis, panggilannya Mas Nur apa Mas? Mas Alis. Mas Alis. Mas Alis, silahkan kenalan dulu Mas Alis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. diundang di channelnya Mas Anjar ya. Lama kita bekerja sama dengan Mas Anjar tapi tidak pernah ketemu lama. Terakhir ketemu 2016 dan jauh sebelum dokter ya. Iya, Sebelum dokter ke Thailand. 2014 Oke. ya. 2014. Terima kasih. Saya Nur Alis Setiadi, saya salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Kesehatan Masyarakat, Mas, Fakultas Ilmu Kesehatan. Ilmu kesehatan. Nah ini minggu lalu saya ketemu Mas Alis, ini banyak insight baru bagi saya karena satu, beliau itu lulusan dari Thailand apa Mas? Konken University dengan predikat PhD berarti Mas ya? Ya, kalau orang kebanyakan kalau dia lulusan luar negeri itu ditulis PhD ya. Okay. Tapi kalau programnya itu program Doctor of Public Health. Program Doctor of Public Health. Ya. Konken University Thailand. Nah, jadi tiba-tiba saya ketemu lagi dengan kondisi beliau sudah jadi doktor. Jadi warung bakso. Dan saya masih cuma calon doktor. Nah, kemarin Mas Alis juga menceritakan ada hal yang menarik, terutama di Universitas Muhammadiyah Surakarta Mas ya, yaitu adanya suatu keputusan rektor Universitas UMS mengenai, ini disebut apa Mas? OB ya? Ya, Outcome based. Nah ini nomor 84 2022, jadi baru ya Mas ya? Ya. Ini per bulan, baru masuk kinis-kinis. per bulan Agustus ya? Agustus tanggal 8 ditandatangani oleh Pak Rektor. Nah, pada video ini kita akan membahas, saya sudah meng-highlight 10 hal yang menarik yang sangat relate dengan teman-teman yang sekarang sedang skripsi ya, terutama mungkin di UMS ya, UMS. Nah ini saya mulai ya Mas ya, saya mulai. Yang saya tertarik dari keputusan rektor ini, yang pertama adalah bahwa outcome based atau keluaran skripsi, tesis, disertasi yang berbasis keluaran, itu yang disebut sebagai outcome based ya. Itu sebagai bentuk mengangkat reputasi, rekognisi. Ini maksudnya gimana Mas? Ya kan, tapi sebelumnya harus ini sebenarnya perlu diketahui teman-teman, Mas Anjar itu juga alumni UMS. Alumni UMS. Sebenarnya alumni UMS juga. S2 hukum. Alumni UMS mengkritisi UMS, tapi juga membawa nama baik UMS. Yeah. Teman-teman, jadi seringkali ya, Pak, kita selalu kalau tugas akhir atau skripsi itu kan kita kumpulkan di perpustakaan terus kemudian lulus selesai. Ya, sebagai dokumen ya. Dokumen, maka disebut dengan unpublished dokumen. Jadi skripsi itu unpublished dokumen. Unpublished, dan banyak tulisan-tulisan skripsi mahasiswa itu yang bagus-bagus. Penelitiannya bagus. Bagus itu artinya bukan hanya metode ya, tapi sebenarnya hasil penelitiannya itu hasilnya bisa dibaca orang, dilihat orang, dan juga akan disitasi, bahkan mungkin akan digunakan orang. Hasilnya dari penelitian itu yang ya. dikatakan salah satu rekognisi sama reputasi. Rekognisi artinya seringkali penelitian mahasiswanya bagus, bisa digunakan orang, tapi tidak bisa dibaca orang, maka kan tidak dikenal. Sehingga lulus S1, lulus kemudian bikin kurikulum vitae ya standar, nama, alamat, terus pengalaman kerja belum ada, pengalaman publikasi ya belum ada, karena tulisan skripsinya tidak pernah disampaikan dalam bentuk apakah itu publikasi, apakah itu dibuat buku dan sebagainya. Jadi dengan adanya outcome based ini diharapkan juga teman-teman mahasiswa bisa menggunakan
karya ilmiahnya dalam mencari pekerjaan ya, karena ada outcome-nya ya. Iya, karena kerja itu kan ada dua model. Satu kita melamar, yang kedua kita dicari. Ya, tinggal cari yang mana bagi kita sebagai mahasiswa saat kita mau lulus itu mau kerja modelnya mencari, lamar, bikin lamaran, mengirim ke semua perusahaan. Saya dulu mengirim 80 rumah sakit misalnya, satu pun tidak pernah ada yang panggil. Terus atau kita sekarang ini kan punya banyak potensi dengan medsos. Betul. Dikenal dan lain sebagainya. Maka LinkedIn gitu ya. Orang akan mencari kan, ini si A ini kan namanya karyawan saya. Betul. Nanti akan dikontak, itulah. Tinggal kita cari yang mana, monggo silakan mahasiswa. Semakin kita terrekognisi dalam bidang tertentu, kita malah dicari ya. Kita nggak perlu melamar bahkan ya. Iya, dicari. Tapi memang ini kan bisa jadi misalnya contoh mahasiswa kesehatan, tapi dia ternyata memiliki rekognisi di bidang lain, bisa jadi malah dia diangkat HRD di perusahaan. Bisa jadi. Ini memang kan dunia sekarang semakin terkonek ya. Tidak harus satu dengan yang lain itu saling beririsan. Kan ilmunya ya. Sebenarnya tidak ada satu jurusan yang mata kuliahnya hanya itu kan enggak. Misalnya di prodi kesehatan pun ada manajemen, kan ada komunikasi. Betul. Begitu juga misalnya di IT, IT pun ada IT penggunaan IT untuk kesehatan, pengelolaan, untuk ekonomi, untuk perusahaan kan. Strateginya juga. Enggak ada yang. Jadi tidak ada ilmu yang berdiri sendiri ya. Saling beririsan. Jadi dengan adanya outcome base, artinya teman-teman bisa keluaran yang menjadi salah satu pengisi profil ya, CV kita, CV apalagi adanya LinkedIn gitu ya. Jadi teman-teman bisa dicari orang. Keluaran ya, bukan keluaran. Kalau luaran itu bisa jadi cuma satu. Kalau keluaran itu bisa banyak. Lebih dari satu. Keluaran ya ini ya. Coba nanti kan akan ada lanjutannya. Itu yang pertama saya highlight ya. Yang kedua di sini disebutkan juga bahwa tugas akhir atau TA itu dapat berupa laporan kegiatan kewirausahaan atau laporan kegiatan magang atau hasil penelitian dan riset sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, ini apakah berarti skripsi itu juga bisa digantikan program kegiatan kewirausahaan, Mas Halis? Gini, jadi tadi kan dikatakan bahwa tugas akhir merupakan laporan ya. Yang tadi kita singgung laporan itu ya unpublished dokumen. Kalau laporan unpublished dokumen. Nah, sedangkan kalau unpublished dokumen terkait laporan itu kan masing-masing prodi akan sendiri-sendiri. Dalam tanda kutip tadi ada yang topik kewirausahaan. Kalau topiknya kewirausahaan di misalnya di jurusan ekonomi misalnya, itu kan memang bisa disingkungkan dengan penelitian. Pasti. Karena bukan berarti kewirausahaan itu kan seringkali kita kewirausahaan itu berpikir kewirausahaan entrepreneur itu jualan enggak. Jadi misalnya ekonomi dia ada kewirausahaan tentang misalnya bisnis digital yang sekarang yang lagi in ya, digital misalnya. Kemudian si mahasiswa ekonomi ini berpikir bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya kepuasan orang, loyalitas atau bisa loyalitas bisa kepuasan, bisa kualitas atau kinerja dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti laporan penelitian yang memang terkait kewirausahaan. Jadi jangan pikir kemudian kewirausahaan saya bikin apa? Saya jualan bakso tak laporkan ya. Kalau hanya laporan saja itu kan berarti hanya laporan. Maka tentu ini harus ada komunikasi antara mahasiswa dengan prodinya masing-masing terkait SK ini seperti apa. Kalau menurut saya yang kewirausahaan tadi misalnya kalau yang penelitian clear gampang. Ya pasti ya. Misalnya kita singgungkan antara topik kewirausahaan dengan riset. Dia kan bisa sederhana. Risetnya seputar kewirausahaan gitu. Kan bisa sederhana, bisa deskriptif, bisa analitik, kan ada deskriptif, analitik gitu. Ada yang bisa kualitatif riset. Jangan lupa bahwa penelitian kualitatif sejauh mana, misalnya contohnya orang-orang yang sedang sekarang di dunia digital marketing, kemudian Anda wawancarai bagaimana mereka sekarang berada, kepuasannya mereka. Kalau itu hanya melihat studi kasus, itu ada dunia marketing digital yang
lagi rame, Anda studi kasusnya, kenapa rame? Ya. Terus kemudian kalau itu Apa terkait yang menyebabkan? Bagaimana? Gitu. bagaimana karena kualitatif ya, atau mau pengalaman yang dirasakan. Seperti apa pengalaman yang dirasakan seorang yang dia berada di digital marketing? Mungkin ada pengalaman bagaimana dulu pengalaman sebelum COVID, online, sebelum mulai online. Ya, betul. Sekarang online itu bagaimana? Dan kira-kira apa pemikiran Anda setelah kita mau masuk masa resesi? Ini kan hal yang bagus. Ini masuk ke kewirausahaannya ya berarti ya? Iya, seputar jadi itu ya? disinggungkan pada riset. Oke, riset yang beda kalau itu nanti ada luarannya, ada keluarannya. Karena kan misalnya mahasiswa punya kewirausahaan, kemudian punya bisnis dan dibikinlah bisnis plan. Ada lagi juga itu Maka keluaran di lembar di lembarnya penilaian itu ya, yang ada di buku UMS, Anda bisa lihat di My Skripsi @UMS.id itu ada SK Rektor yang bisnis plan kok bisa dijadikan laporan keluaran tugas akhir ya. Betul. Nah itu kan berarti membuat bisnis plan. Nah membuat bisnis plan kan nggak mudah. Ada latar belakang, ada visible study, SWOT analisis. Nah analisis juga menggunakan wawancara. Kan nggak bisa analisis hanya berarti memang kegiatannya dalam kewirausahaan untuk membuat bisnis plan itu juga riset sebenarnya. Jadi nggak cuma kamu jualan bakso udah selesai. Jadi luaran itu enggak. Orang berpikir kalau wirausaha itu cuma selling, bukan teman-teman. Jadi entrepreneur itu bukan selling itu bagian kecil dari entrepreneur. Oke, kita highlight yang berikutnya Mas. Ini yang saya juga suka banget ini. Ada program CAT, cepat, awal, tepat. Maksudnya di sini cepat itu bahwa penyusunan TA atau skripsi itu didorong dalam 1 semester, cepat. Kemudian bisa dimulai sejak semester 5 awal ya, sejak awal. Dan T adalah tepat, yaitu bisa lulus untuk S1 4 tahun. Ya, ini gimana Mas yang dimaksud dalam tulisan ini? Ya, kalau kaitannya dengan 1 semester tadi kan gini, penelitian itu kan ada data primer, ada data sekunder. Katakanlah data sekunder itu yang paling keren kita bisa ngambil data misalnya IFLS atau kalau kesehatan Risetdas atau data-data dari BPS yang memang itu punya nasional. Iya betul. Kalau internasional itu IFLS, internasional IF Live Survey. Itu yang terrekognisi ya. Itu yang paling banyak dibikin verifikasi ya Mas. Nah itu kemudian masih tidak menggunakan primer, tapi ada data sekunder nih. Katakanlah kalau kesehatan itu Risetdas, kalau ekonomi data BPS Survey. Dan ada dosen yang memiliki atau mempunyai pikiran itu dan Anda berpikir, kemudian kita dapat data nih, data sekunder. Data sekunder itu kan langsung dianalisis. Jadi dianalisis langsung. Nah begitu dianalisis langsung kan keluar resultnya. Nah kalau result itu kan berarti masuknya di bab 4. Nah berarti bab 4 udah dapat nih duluan. Tinggal di bab 3. Di bab 3 Anda mau metodenya itu apa yang dipakai tadi? Apakah mau cross seksional, artinya diambil itu, atau membandingkan, atau mau deskripsikan. Nah itu kemudian di bab 3 tinggal ditulis metode dalam metode penelitian ini adalah menggunakan deskriptif tadi bla 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 dengan data. Bab 4 sudah. Berarti kan kenapa menjadi cepat? Karena kan kalau di dalam artikel publikasi itu kan hanya dibutuhkan background, latar belakang, metode, result, review literatur review ya. Kadang nggak ada ya. Karena di jurnal-jurnal itu nggak pakai literatur review, langsung ke hipotesis gitu ya kan? Introduction, kemudian method, result, discussion. Kenapa literatur review tidak ada bab sendiri di dalam artikel? Karena sebenarnya literatur review itu diambil sarinya masuk di bab 1 untuk menjelaskan gap knowledge-nya. Benar. Nah, gap knowledge-nya di bab 1 paragraf bisa 2 paragraf yang menyatakan bahwa kajian literatur Anda, baik itu penelitian terdahulu, baik itu buku, baik itu itu menyampaikan bahwa yang Anda teliti ini masih layak, masih menjadi menarik, atau masih jarang yang mengangkat ini. Itu kan dari situ nih.
Kemudian metode. Nah, tadi kan sudah ketemu result, sudah ketemu metode, ya sekarang tinggal bikin bab 1. Ya. Introduction. Tinggal jadi dibalik ya prosesnya. Ya, terus kemudian terakhir diskusi. Dan jangan lupa untuk mempercepat proses ini, mahasiswa harus belajar citizen manager. Baik yang gratis maupun yang enggak. Okay. Yang gratis itu Mendeley, Zotero. Kemudian yang enggak gratis itu ya Enot, itu memang berbayar. Nah, sekarang tinggal mau belajar yang Kalau masalah belajar, artinya kalau satu semester ini memang memungkinkan ya. Memungkinkan tapi speednya tinggi. Ya. Jadi kalau ini misalnya tinggal kita mau speed yang tinggi atau yang jelas adik-adik sekalian semuanya yang skripsi. Kalau kita mau speed tinggi itu memang effortnya tinggi. Iya betul. Jadi saya selalu menyampaikan ke mahasiswa teman. Misalnya semester 5 Anda ngambil skripsi, sudah bikin proposal. Kemudian proposal Anda target semester 5. Semester 5 di tengah-tengah 6 itu libur, Anda ngambil data. Semester 6 itu analisis, sambil kuliah analisis langsung artikel. Jadi semester 6 Anda kirim ke jurnal Sintatika. Kemudian semester 7 sudah publish. Pada saat semester 7 mengambil mata kuliah skripsi sudah publish. Sudah tinggal klaim. Tinggal ngeklaim malah ya. Karena sudah publish. Sudah publish kan tinggal langsung ajukan klaim di skripsi. Jadi artinya gini, ini perlu upaya dari mahasiswa untuk pintar-pintar juga mengatur langkah ya. Iya, mengatur ritme tadi ya. Anda bisa bayangkan. Kalau mulai langsung di semester 7 ya. Ya berarti kan kalau semester 5 dia speednya tinggi nih, kerja keras. Dan memang nggak tidur kan. Semester 5 kesel, semester 6 kesel. Tapi kan setelah 6 selesai Anda sudah tugas akhir selesai. Semester 7 Anda tinggal kuliah pelengkap. Teman-teman Anda baru mulai lari. Benar. Anda sudah tidur. Artinya di sini memang benar ya. Semester 5 bisa memulai menginisiasi itu tadi ya. Iya, semester 5 diperbolehkan menginisiasi. Meskipun gini, ada beberapa prodi untuk pengambilan mata kuliah itu semester 7. Pengambil mata kuliahnya skripsi itu ya. Ambil mata kuliah atau tugas akhir itu SKS-nya. Itu di semester 7. Tapi semester 5 itu ada prodi yang ada ada kuliah seminar proposal atau proposal. Nah, itu sebenarnya kesempatan. Di semester 5 itu dihajar samakan antara proposal yang Anda buat dengan nanti skripsi. Jadi artinya semester 5 sudah bisa Anda. Jadi artinya awal itu di semester 5, apalagi kalau ada mata kuliah seminar tadi ya Mas ya, atau proposal, itu bisa jadi embrio untuk mempercepat satu semester yang diharapkan untuk menyelesaikan 8 sampai 12 kali konsultasi gitu. Itu 3 highlight pertama, nanti kita akan sambung di part yang kedua ya. Terima kasih.